Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Sobat Pendidikan Jawa Tengah, kembali lagi bersama saya Tio Nugroho, Wali Wilayah Kabupaten Kebumen, dalam podcast atau siniar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai rapor pendidikan Kabupaten Kebumen. Rapor pendidikan adalah sebuah instrumen yang disusun oleh Kemendikbudristek untuk menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, lalu membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, publik juga dapat mengakses rapor pendidikan sebagai upaya gotong royong untuk membenahi kualitas pendidikan. Sobat Pendidikan Jawa Tengah, untuk lebih mendalami hal tersebut, telah hadir bersama saya Bapak Martiono MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Pak Martiono. Waalaikumsalam Mas Tio. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait rapor pendidikan Kabupaten Kebumen. Untuk rapor pendidikan ini setelah diunduh dan diterima, apakah Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen telah melaksanakan langkah identifikasi terhadap rapor ini, Pak? Ya, alhamdulillah setiap tahun begitu di launching rapor pendidikan oleh Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen itu melakukan proses pengunduhan, kemudian melakukan analisis. Nah, dari analisis itu kita bisa menemukan minimal dua hal. Yang pertama, bagaimana capaian masing-masing satuan pendidikan, baik jenjang PAUD, SD maupun SMP yang menjadi wilayah kewenangan pemerintah Kabupaten Kebumen. Juga rekomendasi-rekomendasi apa yang kemungkinan bisa diteruskan untuk memperbaiki di tingkat kabupaten. Jadi ada dua level, level kewenangan pemerintah kabupaten itu kita tindak lanjuti, begitu juga kita bisa melihat bagaimana perkembangan atau bagaimana realitas dari capaian masing-masing satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen, begitu Pak. Jadi sudah kita lakukan. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin bisa dijelaskan metode atau inovasi atau modifikasi apa yang sudah khususnya Pak Martiono lakukan terkait rapor pendidikan, karena kami mendapatkan informasi ada sistem scoring mungkin seperti itu Bapak. Oke, ya memang karena rapor pendidikan itu sifatnya given atau kita tidak bisa membaca betul semuanya, maka kami untuk bisa membaca secara praktis kami menggunakan metode teknik scoring ala statistik sederhana. Jadi kita menggunakan indikator bahwa ketika satuan pendidikan pada indikator tertentu mendapatkan skor hijau, itu kita beri skor sepadan dengan 3. Kalau kuning dengan 2 dan kalau merah dengan 1. Nah, dari total indikator itu kita akan melihat sehingga ketemulah persentase capaian dari semua indikator. Ada yang 50%, 60% dan seterusnya. Bahkan dari sini kita sudah gunakan secara praktis untuk kepentingan PPD memang. Jadi di PPDB khusus jalur prestasi yang dari RI, kita memberi bobot ini 10%. Jadi dengan terutama mengambil scoring di literasi, numerasi, dan karakter. 3 indikator ini kalau di scoring total berarti kalau hijau semua kan 9. Ya. Nah, kalau nilainya 9 berarti sekolah itu bagus 100 scoringnya. Kalau misalnya 8 ya dan seterusnya. Ya. Sehingga itu mempunyai bobot 10% pada nilai akhir dari sekolah atas prestasi anak yang dicapai. Jadi prestasi anak itu dicapai melalui 2 indikator. Indikator capaian rapor pendidikan sekolah dan indikator capaian prestasi individu peserta didik. Ini yang sudah real kita terapkan di dalam sistem PPDB di Kabupaten Kebumen dari jenjang SD ke SMP. Nah, yang kedua, dengan teknik scoring ini kita bisa mengetahui
indikator-indikator mana yang mayoritas atau yang sudah bagus di semua satuan pendidikan. Dari scoring itu kita tahu bahwa ternyata ada satu sekolah yang semuanya indikator hijau, sehingga akhirnya kecurangan 100. Ya. Tapi ada yang semua dari sekian indikator ternyata hijaunya hanya 1-2, maka scoringnya hanya sekian persen. Jadi lepas ini metodologi kami itu mungkin kurang valid atau kurang pas, tapi minimal karena kami tidak mempunyai analisis dari data given yang memadai, maka kita coba inovasi, kita coba ciptakan dengan pola itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana satuan pendidikan masing-masing capaian-capaiannya. Tentu kita punya keyakinan kalau semakin banyak yang hijau, kan sekolah itu semakin baik. Ya, terima kasih. Kemudian disebutkan tadi ada yang capaian indikatornya seluruhnya hijau, Pak. Pada berapa sekolah, Pak, yang seperti itu, Pak? Nah, di Kabupaten Kebumen itu ada 744 SD yang mengikuti ANPK di tahun 2024. Hanya ada satu, yaitu SD Negeri Argopeni, Kecamatan Kebumen. Dari semua indikator yang diukur, kalau nggak salah ada 13 indikator yang diukur, semua dia hijau. Luar biasa. Ya? Luar biasa menurut saya. Sementara untuk SD yang lain atau di jenjang SMP nggak ada. Yang semua itu nggak ada. Semuanya, bahkan ada yang kuning. Artinya tidak ada yang hijau semua di jenjang SMP. Satu-satunya jenjang pendidikan dasar yang hijau semua indikatornya adalah SD Negeri Argopeni, Kecamatan Kebumen. Ya, sepertinya menarik untuk kami kunjungi ini, Pak. Oke, monggo. Kalau ada waktu sempat bisa berkunjung untuk melakukan proses silaturahim. Bagaimana? Terima kasih. Kemudian apakah sudah diidentifikasi, Pak, dimensi dan indikator mana saja yang hasilnya kurang begitu, yang terbanyak atau mungkin yang banyak sekolah pada level kurang mungkin? Oke, sudah juga termasuk tadi menjawab itu akhirnya. Akhirnya kita tahu, ternyata indikator literasi kita sudah alhamdulillah lumayan. Indikator karakter sudah lumayan. Nah, kita temukan ada satu indikator yang semua jenjang itu banyak merahnya. Bahkan tadi yang hijau itu satu-satunya hanya satu SD. Dari sekian ratus SD, sekian ratus SMP. Itu yang bisa hijau hanya satu. Yang lain kuning dan merah. Itu ternyata kita temukan di indikator E2. Ya. E2 itu kalau tidak salah ingat saya itu di sana bagaimana proporsi sumber daya sekolah digunakan untuk peningkatan mutu sekolah. Jadi apa yang dimiliki di sekolah itu dioptimalkan untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah ini kok ternyata di Kebumen mayoritas banyak merah. Ini. Nah kemudian yang kedua kita temukan juga ada iklim inklusivitas. Kalau ini sih sudah baik, tapi memang masih ada indikator yang cukup banyak kuning. Jadi kalau dibikin prioritas, berarti di E2 tadi itu menjadi prioritas utama kabupaten untuk mendorong bagaimana bergerak dari merah ke kuning atau kuning ke hijau. Sedangkan yang iklim inklusivitas tentu juga kita akan mendorong untuk bergerak dari kuning ke hijau semuanya. Sehingga capaiannya menjadi lebih memadai. Sedangkan indikator yang lain bukan berarti kita lupakan tentunya. Indikator yang lain tetap menjadi bagian atau prioritas yang akan selalu kita tingkatkan sehingga capaian mutu pendidikan melalui rapot pendidikan ini bisa lebih baik. Indikator E2 ya, Pak. Menarik ini. Jadi kira-kira faktor apa sih, Pak, yang menyebabkan indikator E2 ini kok menjadi indikator dengan capaian kurang terbanyak di jenjang SD maupun SMP ini? Nah ini secara khusus kita masih proses identifikasi, Mas Del. Secara khusus ibarat orang meneliti kita masih mencari jawaban yang pasti. Karena di indikator E2 ini setidaknya ada dua lah setidaknya. Dua sub ya Pak ya kalau nggak salah. Yang satu bagaimana sumber daya yang ada di sekolah baik itu uang, fasilitas atau mungkin apa digunakan untuk meningkatkan mutu guru.
Sehingga dengan guru yang bermutu harapannya bisa mengelola pembelajaran yang lebih baik. Ya. Nah, indikator yang kedua, bagaimana sekolah mengoptimalkan sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk pembelajaran, untuk peningkatan mutu. Nah, dari dua indikator ini kami sepertinya masih hipotesis ini Mas. Belum jadi simpulan kita. Ya. Sehingga hipotesis yang paling konyol itu, apakah betul bahwa sekolah itu tidak melakukan penganggaran atau mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan mutu guru? Mereka hanya berharap bagaimana diklat-diklat dari dinas, atau bisa jadi hanya berharap diklat-diklat yang gratis, misalnya lewat PMM atau aplikasi lain yang gratis, sehingga tidak ada investasi, tidak ada sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan mutu guru. Satu. Yang kedua, apakah jangan-jangan hipotesis mungkin konyol juga ini, fasilitas yang ada di sekolah yang sudah dibantu pemerintah, mungkin Chromebook, mungkin laptop, mungkin fasilitas lain yang ada, alat lab dan sebagainya, itu tidak dioptimalkan. Jadi hanya geletak untuk mungkin ANTK atau apa, padahal kan maksud Chrome itu kan untuk proses pembelajaran all in bahasa saya. Ini dua hipotesis yang saya sendiri masih belum berani membuat simpulan. Terakhir Bapak, mungkin setelah teridentifikasi permasalahan ini, kemudian kira-kira setelah ini apa yang akan Dinas Dikora Kebumen lakukan, untuk strateginya kurang lebih seperti apa untuk peningkatannya ini ke depan? Oke, yang jelas tadi ya, karena ini masih saya sebut hipotesis konyol, maka akan kita validasi, akan kita identifikasi kembali dari sekian satuan pendidikan yang ada, sehingga kami mendapatkan simpulan kenapa indikator tadi pemanfaatan sumber daya sekolah masih sangat kurang. Dan yang kedua, di inklusivitas juga masih ada yang kurang. Seperti apa? Nah, kalau nanti tahapan ini sudah kita temukan, kita tentu akan mengambil langkah strategis. Langkah-langkah strategis yang kita lakukan adalah melakukan yang pertama pendampingan pada satuan-satuan pendidikan, khususnya yang betul-betul banyak merahnya. Itu yang pertama, prioritas pertama, pendampingan. Yang kedua, kita akan memberikan semacam terapi lah, semacam strategi khusus kepada beberapa satuan pendidikan yang memang membutuhkan, ketika memang di situ sebenarnya ada, tetapi kok tidak digunakan itu. Jadi Jadi kita identifikasi, kalau memang kita dorong sehingga sumber daya yang ada itu digunakan untuk mendukung peningkatan mutu. Contohnya kita melihat mendampingi dengan di arkasnya misalnya. Kalau misalnya dana BOP-nya atau BOSP-nya belum digunakan speser pun untuk meningkatkan mutu, ya mungkin kita sarankan atau kita arahkan agar nanti sesuai kemampuan sekolah masing-masing untuk menganggarkan peningkatan mutu guru melalui alokasi anggaran. Itu dari sekolah. Nah, yang dari dinas, insya Allah kita pun akan memberikan treatment mungkin melalui workshop atau peningkatan kapasitas yang lain, sehingga posisi tadi indikator ini bisa lebih baik lah, lebih baik. Dan terakhir, kita akan menggunakan strategi sekolah inti imbas, artinya kita akan cari beberapa sekolah yang memang meskipun belum hijau, tetapi ya minimal sudah kuning lah misalnya, atau yang sudah hijau, untuk bisa berbagi praktek baik dan sekaligus mendampingi. Jadi polanya berbagi praktek baik dengan tetangga dan sekaligus mendampingi tetangga agar bisa lebih baik dengan semangat kolaborasi. Saya rasa itu Pak, yang strategi yang akan coba kita laksanakan. Mumpung ini kita akan segera maraton juga, mumpung ini musim menjelang ANPK, baik jenjang SD, SMP. Kalau jenjang paket C dan SMP kan sudah, tapi untuk jenjang SD, SMP, PAUD kan ini masih dalam proses persiapan. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Martiono atas kehadirannya di sela-sela kesibukan, sudah mengganggu waktunya. Mungkin
lain waktu kita akan berbincang-bincang tentang hal lainnya terkait penjaminan mutu pendidikan. Terima kasih. Demikian Sobat Pendidikan Jawa Tengah, bincang-bincang kami dengan Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen terkait rapor pendidikan Kabupaten Kebumen. Nantikan episode lainnya dari podcast atau siniar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah. Saya Tio Nugroho mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.